Lihat Arab doa, subhanallah turunan Nabi. Hello, tidak semua Arab turunan Nabi. Benar-benar, salah-salah, jangan benar minta maaf. Banggalah dengan identitasmu, banggalah dengan bangsamu, banggalah dengan baju daerahmu. Bangsa bule, bangsa Arab tidak lebih baik dari bangsa Indonesia. Kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib. Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Setelah terpapar virus ganas, Abu Janda akhirnya diruqyah di rumah sakit. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. LGBT diruqyah sehat, ternyata yang masuk tuh jin bencong. Jadi saya tanya, Ustaz, jadi ada jin tuh bencong? Ada, kata dia. Itulah yang dimasuk ke dalam. Ustaz, udah diruqyah 2-3 kali tetap juga sakit, berarti tidak pemarah. Dan juga bahasa dibahasakan oleh si Abu Janda yang semoga Allah Subhanahu wa taala menghisapnya dengan hisap yang sangat keras ya. Kita sudah lihat di media orang-orang yang banyak bicara tetapi tidak dengan keimanan, maka bicaranya menjadi sumber masalah. Pastikan perkataan kita ini manfaat tidak nih? Ini kebenaran. Tapi situasinya tidak pas, tidak menimbulkan manfaat, diam saja. Karena likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap perkataan itu ada tempatnya dan setiap tempat itu ada perkataan yang pas. Jadi pikir, ini omongan ini manfaat tidak nih? Bagi saya, bagi yang dengar. Kurang manfaatnya, diam. Keluar dari mulutnya ucapan yang membuat kegaduhan, yang akhirnya membuat fitnah. Bisa keluar kata-kata dari mulut, tapi nggak bisa kembali lagi itu kata-kata ke dalam mulut. Paham Pak? Paham Bu? Karena itu jangan setelah ngomong baru mikir. Wal mutafaihigun, orang yang sombong. Ternyata orang yang banyak ngomong itu adalah dibenci sama Nabi. Jangan banyak ngomong Pak, ini mulut nih woy. Kabar sedih, Ustadz Abu Janda umumkan positif COVID-19 kini terkulai lemah dengan bantuan infus. Pegiat media sosial Permadi Arya atau yang kerap menjuluki dirinya Ustadz Abu Janda mengumumkan dirinya kini terpapar COVID-19. Melalui Instagram story-nya, Abu Janda mengunggah foto tangan mengenakan infus. Selain itu, Abu Janda juga menulis cukup panjang lebar terkait kondisi yang tengah dialaminya. Menurut Abu Janda, varian COVID-19 yang muncul belakangan lebih berbahaya. Dalam foto tersebut dia menuliskan bahwa varian COVID-19 yang baru ini lebih ganas dan mudah menular. Varian baru ini lebih ganas karena dia airborne, berterbangan di udara sudut-sudut ruang publik, di luar pagar rumahmu. Serangannya lebih brutal karena dia bermutasi di dalam tubuh orang-orang yang telah divaksin. Ya, pisau bermata dua, tulis akun @permadi aktivis 2. Abu Janda menambahkan, meskipun seseorang sudah berupaya menjaga protokol kesehatan, virus tersebut terus mengintai dan kapan saja bisa mengenai. Kau bisa jaga prokesmu, jaga positif thinkingmu, tapi dia cuma butuh satu momen lemahmu, mungkin pikiranmu atau tidak fit badanmu dalam sekejap mata, ungkapnya. Saya adalah bukti manusia tidak akan menang main kucing-kucingan dengannya. Jika Anda belum kena bukan karena Anda jago, Anda cuma masih beruntung saja, jelasnya.
Kabar Abu Janda yang positif COVID-19 menjadi pembicaraan hangat media sosial. Sebagian prihatin dan mendoakan kesembuhan Abu Janda. Namun ada pula yang mengingatkan perkataan Abu Janda belum lama ini yang bilang tidak masalah jika masuk ke neraka asalkan tidak bertemu Tengku Zulkarnain. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda bawa apa di sini? Tapi itu semuanya kenapa? Karena kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kami tidak pernah ambisi dengan jabatan PNKB. Kami tidak ambisi dengan isytihar. Silahkan Anda ambil semuanya. Kami tidak itu. Kami tidak pernah dididik untuk benci kepada siapapun, hatta kepada musuh. Tahukah Anda Sayyidina Husain datuk kami disembelih, saudara? Sayyidina Hasan datuk kami diracun, saudara. Sayyidina Ali dibunuh. Tapi bagaimana mendidik kepada anak cucunya? Menuntut gisos enggak, saudara? Sayyidina Ali Zainal Abidin menuntut gisos enggak, malah yang dipikiri anak cucunya, diajari sampai menjadi orang-orang yang soleh. Karena itu habaib ini kalau dicaci biasa, bahkan dibunuh biasa. Dan kami tidak akan mengajarkan pada cucu kami bunuh mereka yang membunuh kami, nggak akan. Karena itu adalah didikan orang tua kami. Cuma Anda memang diperintahkan cinta kepada kami, bukan untuk kami membanggakan diri, bukan untuk menyombongkan diri, tapi itu kewajiban daripada Allah. Dan kami harus tahu diri para habaib. Bukan kami untuk melecehkan dan menghinakan muhibbin, tidak, tapi kita wajib untuk menghargai muhibbin. Kita wajib untuk menghargai muhibbin. Kita cinta itu muhibbin. Kita harus perhatikan itu muhibbin kepada kita. Bahkan sampai di hari kiamat, insya Allah kami akan menjadi saksi bahwa Anda cinta kepada habaib di hadapan Nabi, di hadapan para habaib. Karena itu tetap ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang ngajari yang bertentangan ahli sunnah jamaah, tolak siapapun dia. Tetap sampai mati insya Allah menjadi orang ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tensofales, BMT Tensofales benar, yakin benar nih, tidak ada ragu-ragu. Kalau ragu-ragu jangan ngomong. Berita apapun yang kita dengar dan kita ragu, udah diam saja, daripada kita jadi fitnah. Harus yakin dulu ini yang diomongkan benar atau tidak. Kalau tidak benar atau ragu, diam. 2, manfaat. Pastikan perkataan kita ini manfaat tidak nih. Ini kebenaran, tapi situasinya tidak pas, tidak menimbulkan manfaat, diam saja. Karena likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap perkataan itu ada tempatnya dan setiap tempat itu ada perkataan yang pas. Jadi pikir, ini omongan ini manfaat tidak nih bagi saya, bagi yang dengar. Kurang manfaatnya, diam. 3, pastikan kalau yakin ini benar, ini manfaat. Tak melukai. Kita harus milih kata dan nada yang kebenaran yang kita sampaikan, manfaat yang kita berikan, tidak pakai merobek hati siapapun. Namanya BMT. Tahu singkatan apa BMT? Benar, manfaat, tak menyakiti, baitul mal wa tamwil. Benar, manfaat,
tak menyakiti, ya, tak melukai. Mikir, nggak apa-apa mikir lebih lama, nggak apa-apa, daripada kita bicara tidak benar, tidak manfaat dan menyakiti.